hendak dipasok ke Jambi. Polres Belawan ringkus kurir 2 kg sabu. Seorang pria, AJH, 51 tahun berdomisili di Jalan Aluminium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, terduga pengedar atau kurir sabu, diringkus petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, dari kawasan pintu keluar Jalan Tol Amplas, baru ini. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 bungkus sabu kurang lebih 2 kg, 1 tas ransel, 1 HP, 1 unit mobil Honda Jazz warna silver, dan uang tunai Rp500.000. Pelaksana Harian Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Wahyudi Rahman, Kamis, 5 Juni 2025 mengatakan, penangkapan AJH berikut barang bukti berawal, ketika pihaknya mendapat informasi adanya upaya pemasokan narkoba dari Tanjung Mulia, Medan Deli ke Provinsi Jambi, dengan mengendarai mobil Honda Jazz tujuan salah satu pulbus di kawasan Amplas. Sejumlah petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kemudian mengikuti mobil ketika keluar dari jalan tol. Kemudian di sekitar pintu tol Amplas, petugas kepolisian melakukan penghadangan dan meringkus AJH berikut barang bukti, dari dalam mobil yang dikemudikan Albani Listan Hadi, pengemudi dari aplikasi InDriver. Sesuai pengakuan AJH, 2 kg sabu tersebut diterima dari E atas suruhan H, keduanya belum ditangkap, untuk diantar kepada seseorang di Jambi, dengan upah Rp10 juta. Di Polda Sumatera Utara. Namun, pada hari ini kami akan memberikan sedikit informasi dan juga memberikan beberapa himbauan Kamtibmas terkait dengan peredaran narkoba yang khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kami akan memberikan informasi bahwa sesuai dengan komitmen kita dalam memberantas narkoba, pada hari Minggu tanggal 25 Mei yang lalu, dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah berhasil mengungkap dan menangkap salah satu pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hal ini yang bersangkutan adalah pengedar, yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan dari kronologis informasi dari masyarakat. Pada tanggal 25 tersebut kemudian tim melakukan pengejaran, tepatnya sebelum melakukan pengejaran, tim melakukan penyelidikan dan kemudian dilanjutkan pengejaran terhadap tersangka, tepatnya di jalan tol Amplas, pintu tol Amplas. Itu pelaku menggunakan mobil Honda Jazz berplat nomor BK1320UR. Kemudian pelaku disergap oleh tim yang mana dipimpin langsung oleh Pak Kasat Narkoba. Kemudian dari pengejaran tersebut dan penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa jenis narkotika sabu, yang mana terhadap pelaku itu diancam pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian setelah pelaku ditangkap, diamankan, kemudian dilakukan pengecekan, yang mana hasil tes urin pelaku itu positif mengandung metapetamin. Kemudian pelaku dibawa ke rumah tahanan Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Itu yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan dan kepada kita semua. Tentunya komitmen untuk memberantas narkoba ini kita lakukan secara terus-menerus melalui dari kegiatan-kegiatan kepolisian, baik itu dari kegiatan preemptif, preventif, dari represif juga demikian, untuk membersihkan Belawan dari peredaran narkoba. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Dari hasil penyidikan dan barang yang kita dapat seperti apa, Pak? Barang ini mau dibawa kemana dan diedarkan di mana? Dari keterangan pelaku, barang ini itu sudah siap edar dan kemungkinan didapatkan dari luar wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Namun kita tetap melakukan pendalaman. Tim penyidik keterangan pelaku, kalau memang kemungkinan itu akan diedarkan di Belawan, nah ini adalah sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, ini mungkin adalah salah satu
memicu timbulnya gangguan-gangguan kamtipmas yang lainnya, ya, seperti dengan konflik sosial, tawuran. Mungkin kita bisa mitigasi hal tersebut dengan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba ini. Barang buktinya ada berapa tadi Pak? Belum. Barang buktinya ada sekitar 2.000 gram ya. Nah, kalau ini 2 kilo ya, 2 kilogram. Untuk jaringan si pelaku ini sendiri Pak seperti apa Pak? Ini telah kita dalami, tentunya ini masih adalah konsumsi penyidik ya. Jadi terus kita melakukan pemeriksaan intensif ya, kepada penyidik, lagi kepada tersangka, siapa-siapa saja yang menjadi jaringan di atasnya, dan hal ini akan menjadi komitmen kita untuk mengungkap otak daripada bandar dari pelaku ini. Untuk hukumannya sendiri Pak? Ini Hukumannya itu sesuai dengan yang tadi kami sebutkan, Undang-Undang Pasal 112, Subsidi 112, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahkan diancam. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.